Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihil ladina astafa la siyama sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali rasanya saya Stoma bin Abi Nasir bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu bersama, Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 pada mata kuliah Pengantar Ilmu Fikih yang kali ini sudah masuk ke episode yang ketiga. Di episode yang ketiga ini kita akan membahas tentang satu permasalahan yang cukup menarik, yaitu menjawab tuduhan. Menjawab tuduhan apa? Menjawab tuduhan yang sering diarahkan kepada ilmu fikih. Jadi ilmu fikih yang sudah menjadi sebuah disiplin ilmu yang cukup besar ini, ternyata masih banyak orang-orang yang terkena syubhat yang perlu dijawab agar mereka menjadi tenang untuk belajar ilmu fikih. Yang akan menjawab dan membahas ini semua adalah narasumber kita seperti biasa di Pengantar Ilmu Fikih ini, yaitu Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di studio dan kelas kita. Kita sapa sejenak beliau, para pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke episode yang ketiga sekarang, dan pembahasannya tentang menjawab tuduhan. Jadi saya sudah mengoleksi beberapa hal yang menjadi syubhat di tengah-tengah masyarakat, yang mungkin agar masyarakat tidak ragu lagi di dalam mempelajari ilmu fikih yang sangat bermanfaat ini, kita perlu memberikan pencerahan dan menjawab tuduhan-tuduhan ini, Ustaz. Baik. Kita mulai dari tuduhan yang pertama. Tuduhan yang pertama itu mengatakan bahwa yang namanya ilmu fikih itu artinya kita menjadikan pendapat orang, pendapat manusia, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i, Maliki, sebagai panduan ibadah. Akhirnya kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu perintah Rasul, dan juga Allah sudah secara jelas mengatakan ati'u Allah wa ati'u Rasul dan seterusnya. Nah ini bagaimana menjawabnya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, tuduhan terhadap ilmu fikih yang pertama, yaitu bahwa ilmu fikih ini tidak merujuk atau tidaklah membuat kita kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi malah hanya kepada pendapat-pendapat manusia. Sebenarnya adalah tuduhan yang mudah saja untuk kita menjawabnya. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan, atiullah wa atiur rasul itu tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita bicara ayat Al-Quran, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri, masih ada lanjutannya, masih ada terusannya sebenarnya. Jadi kalau kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul, ya itu masih ada terusan wa ulil amri. Dan meskipun banyak tafsir tentang makna ulil amri, diantaranya maksudnya adalah pemerintah, tetapi Al-Mujahid misalnya dalam banyak tafsir itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah para ahli ilmu, para ulama yang tadi antum sebut sebagai Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan ulil amri menurut salah satu versi dari penafsiran. Ya. Artinya bahwa yang dikatakan oleh para ulama itu sesungguhnya adalah bagian dari Al-Quran, bagian dari Sunnah juga. Tidaklah para ulama itu mereka bekerja sebagai profesi ulama itu kecuali atas rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita sudah hafal hadis yang menyebutkan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris Nabi. Mereka mendapatkan warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ilmu untuk diajarkan, disampaikan. Maka kalau kita mengatakan tidak usah ikut ulama, ikut saja langsung Nabi, itu benar, tapi dengan syarat kita ini harus hidup di masa Nabi. Kita adalah sahabat, ya, nggak usah ikut ulama, ikut saja ikut Nabi, ya kan? Tapi karena kita ini tidak hidup di masa Nabi, kita hidup sekian ratus, sekian ribu tahun setelah Nabi wafat, kan kita tidak punya komunikasi langsung dengan Rasulullah kecuali lewat jalur para sahabat. Setelah itu kepada tabi'in, ya kan, atba'ut tabi'in, terus sampai kepada para ulama yang tadi kita sebut. Nah, mereka itu adalah silsilah, ya, mata rantai dari kepanjangan dari misi dan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak usah ikut ulama,
ikut saja Nabi, itu benar. Tapi dengan syarat Anda itu harus hidup di zaman Nabi. Iya. Nah, kalau Anda hidupnya di zaman sekarang, tidak mau pakai ulama, artinya Anda mengingkari Nabi. Mengingkari Nabi. Kenapa? Karena mau ikut Nabi di zaman sekarang ini ya harus ada rujukannya. Nah, yang membawa pesan dari Nabi sampai kepada kita itu siapa? Para ulama. Kan para ulama. Bahkan bukan hanya dalam masalah fikih, dalam masalah hadis pun, kita kan tidak tinggal dan hidup bersama Nabi. Kita memakai hadis-hadis itu pun sebenarnya kan lewat para ulama juga. Betul. Ya kan, lewat para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada kita. Ada Bukhari riwayat juga. gitu. Al-Imam Bukhari itu tidak hidup bersama Rasulullah. Tidak mengikuti Nabi gitu. Tidak mengikuti Nabi, dia ngikutin ulama. Betul. Ulama di zamannya, dari ulama sebelumnya, dari ulama sebelumnya, kan begitu. Bahkan ketika kita membaca Al-Qur'an, kalau dibilang enggak usah pakai ulama, kita langsung Quran saja. Quran yang mana? Quran yang ditulis itu yang nulis bukan Nabi loh. Betul. Yang menulis itu kan para sahabat, ya kan? Ada Zaid bin Sabit dan seterusnya itu kan ditulis oleh para sahabat. Berarti kan kita ngikut bukan Nabi tapi ngikutin sahabat, ya kan? Terus tafsirannya, penjelasannya, bahkan terjemahannya itu yang nulis kan bukan Nabi. Mana ada Nabi Muhammad menyampaikan Quran dalam bahasa Indonesia? Kan nggak ada. Jadi kan semua lewat jalur para ulama. Kalau dibilang tinggalkan para ulama, kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, tapi dengan syarat kita harus hidup di zaman Rasulullah. Betul. Tapi kalau kita sudah hidup di zaman berikutnya dan berikutnya, mau tidak mau harus ada yang menyampaikan. Dan para ulama itulah yang menyampaikan. Mereka menjadi wasilah antara kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ikut para ulama, mereka adalah orang-orang yang tidak terlepas dari mereka sebuah kesalahan-kesalahan. Nanti kita akan mengikuti kesalahan mereka bagaimana ini? Ya memang tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Ya jangankan kita sebut ulama, para sahabat itu sering sekali melakukan kesalahan. Bahkan kalau cuma kesalahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun, walaupun beliau maksum, tapi dalam konteks tertentu ketika tidak ada ayat yang turun, beliau berijtihad dan ijtihadnya bisa saja keliru dan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu kan teguran dari Allah atas ijtihadnya Nabi yang kurang pas. Ketika ada orang minta diberi nasihat dan sebagainya, ternyata orangnya kok buta, kurang prospektif lah begitu ya. Karena dakwah, gitu Nabi ya, lagi ngincer yang tokoh-tokoh besar Quraisy, Nabi bermuka masam, itu saja ditegur oleh Allah. Ya kan, itu teguran kepada Nabi. Kemudian ketika tawanan perang Badar, Rasulullah mengambil satu keputusan yang ternyata ditegur, maka nabi nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Itu juga teguran kepada Rasulullah. Artinya dalam konteks tertentu bisa saja seorang nabi kalau tidak ada wahyu dan dia beristihad, istihadnya itu tidak tepat atau keliru, mengalami kesalahan juga. Kalau kita bilang ulama itu pasti salah, yang pasti benar Rasulullah. Rasulullah pun pernah juga mengalami kesalahan, cuma dia karena beliau adalah Rasul, jadi dijaga oleh Allah, ditegur. Dan teguran itu tidak mungkin terjadi kecuali karena ada hal-hal yang harus dikoreksi. Kalau ulama ini kan gak ada yang negur, ini gimana? Nah, Rasulullah SAW itu juga kan memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada para khulafa'nya, ya kan? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidina. Nah, jadi itu kan Nabi yang suruh gitu kan, bahwa nanti manusia itu ada yang salah, ijtihad yang ada yang salah, ya memang manusiawi, tetapi tidak mungkin seluruh ulama itu bersepakat untuk melakukan kesalahan. Nah, bahwa ada satu ulama dengan ulama yang berbeda, lalu kemudian ada satu yang lebih rajih, yang satu mungkin marju, itu sangat-sangat manusiawi dan itu sudah ada di zaman Rasulullah. Di antara para sahabat pun sudah terjadi perbedaan itu. Ada yang benar, ada yang salah. Tetapi secara umum, kalau sudah masuk pada level ulama, umumnya mereka pasti lebih benar daripada orang awam. Betul. Daripada orang yang bukan ulama. Karena terlepas salah atau betulnya, ulama memiliki otoritas dan hak untuk karena mereka mempunyai syarat yang lengkap untuk melakukan itu, bahwa sesekali salah, pilot pun juga bisa salah. Betul. Ya kan, tetapi yang namanya pilot itu boleh dia menerbangkan pesawat karena dia sudah lulus sekolah penerbangan, sudah dapat izin terbang dan sebagainya, bahwa ada human error, ya kan? Itu sesekali terjadi, ya itu manusiawi. Jangan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, karena di segmen satu ini kita sudah habis waktunya. Para pemirsa, kira-kira lanjutannya bagaimana terkait tentang bahwa fikih itu bukan Al-Quran dan Sunnah? Kita simak nanti jawabannya di segmen yang kedua. Tetap bersama Sekolah Fikih.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan kita sekarang masuk ke segmen yang kedua. Di segmen pertama tadi ada satu penjelasan yang terpotong, yaitu tentang pilot tadi, Zat. Maksudnya apa itu? Antum mencontohkan pilot. Jadi kan begini, ada orang menuduh bahwa nggak usah ikut ulama lah, kan ulama manusia juga, manusia itu bisa salah. Ikutlah Rasulullah yang sudah maksum, begitu ya. Nah, saya sudah menjawab bahwa jangankan ulama, Rasulullah pun pernah bisa juga melakukan kesalahan. Nah, adapun kita ikut ulama karena itu perintah Rasulullah juga, dan bahwa para ulama itu ada yang salah, saya mengibaratkan seperti pilot. Jadi pilot ini adalah orang yang dididik secara khusus, sekolah penerbangan sampai dia lulus, lalu dia dapat izin mengemudikan pesawat. Betul. Nah, bahwa pernah terjadi kecelakaan pesawat gara-gara kesalahan pilot atau human error itu, ya itu tidak bisa ditampik kebenarannya. Tapi ingat ya, tidak berarti kalau pernah terjadi kecelakaan pesawat gara-gara kesalahan pilot, lantas kita bisa menjudge bahwa semua pilot itu tidak boleh terbang. Tidak boleh ada, dan tidak boleh ada penerbangan di dunia ini, dan kita ganti aja kendaraan kita, naik dokar saja ke seluruh pergi haji naik dokar atau berenang aja begitu. Kenapa? Karena semua pilot pasti salah dan penerbangan berarti sama saja kita bunuh diri. Itu kan pemikiran yang lebay, gitu ya. Lebay kan. Gara-gara satu pilot itu pernah melakukan kesalahan lalu terjadi crash, kecelakaan pesawat, maka semua penerbangan di dunia kita anggap batil, haram, dan sudahlah nggak usah ikut terbang, kita naik naik andong saja. Nah, itu kan pemikiran seperti itu pemikiran yang gebiah uyah, seenaknya. Memang bahwa ada ulama yang ketika berijtihad dia keliru, tapi bukan berarti semua ulama kita tinggal lalu kita ikut Rasul saja. Nah, masalahnya kalau mau ikut Rasul saja pun caranya gimana ikut Rasul itu? Betul. Karena kita tidak berjumpa dengan Kita Rasul. tidak berjumpa dengan Rasulullah. Caranya ikut Rasul itu apa? Ikut hadisnya. Lah, hadisnya yang nulis siapa? Kan Para ulama. juga, Yang mengumpulkan kan para ulama juga. Ujung-ujungnya kan kita nggak bisa berlepas diri dari para ulama itu sendiri kan. Kira-kira seperti itu. Ya, sepertinya sudah terjawab tentang bahwa fikih itu ya juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga, justru dengan jalan yang paling selamat, yaitu dengan pemahamannya para ulama. Para ulama yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Yang direkomendasikan oleh Rasul SAW. Jadi kembali kepada para ulama adalah perintah Al-Quran itu sendiri dan perintah Rasul itu sendiri gitu ya. Betul, betul. Ini selesai kita bicara tentang tuduhan yang pertama. Nah, yang kedua ini terkait, masih ada hubungannya dengan tuduhan pertama, bahwa tadi kan para ulama ada kemungkinan terjadi kesalahan ketika berijtihad. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan inilah yang akhirnya menimbulkan perbedaan-perbedaan di dalam fikih. Nah, jadi fikih selalu berbeda-beda, yang akhirnya gara-gara perbedaan fikih ini kita lihat fakta sendiri di masyarakat, ada orang yang terpecah gara-gara perbedaan fikih. Gara-gara kunut, berpecah belah gara-gara perbedaan fikih ya. Iya, gara-gara kunut, kemudian gara-gara ya bismillah dijaharkan atau disirkan dan seterusnya. Jadi karena fikih ini mengajarkan perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat itu melahirkan perpecahan, maka tinggalkanlah fikih, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Sepertinya seolah-olah Al-Quran dan Sunnah itu tidak mengajarkan perbedaan. Siapa bilang? Siapa bilang Quran itu tidak mengajarkan perbedaan? Jadi justru Al-Quran itu yang mengajarkan perbedaan itu. Kalau dikatakan tinggalkan fikih, biar kita tidak berpecah belah, lalu kita berpegang pada Quran dan Sunnah saja, biar kita bersatu, gitu ya. Nah, ini adalah pernyataan yang blunder sebenarnya. Blundernya gimana ini? Begini, pertama, perbedaan di dalam ilmu fikih itu sumbernya justru dari Al-Quran dan Sunnah sendiri. Jadi Al-Quran dan perbedaannya memang Al-Quran gitu sudah berbeda. Memang benar ada perbedaan di dalam Al-Quran. Gampang saja. Sekarang saya tanya, berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.600 sekian gitu ya. 6.666, 6.236, 6.300 sekian. Itu versinya banyak. Baru bicara berapa jumlah ayat Quran saja itu sudah ada perbedaan. Siapa bilang perbedaan cuma ada di fikih? Quran saja itu sudah berbeda-beda, ya kan? Saya perkecil lagi, nggak usah Al-Quran deh, surat Al-Fatihah. Berapa ayatnya? 7, pasti sepakat ya. Ayat pertamanya itu Bismillahirrohmanirrohim atau Alhamdulillahirobbil alamin. Itu para ulama sudah berbeda lagi. Ya kan? Ada yang mengatakan Bismillah itu ayat pertama dari Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan
ayat pertamanya bukan bismillah, Tapi tapi alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, itu sudah berbeda kan? Iya. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang qiraat. Di dalam Al-Qur'an ada banyak qiraat. Ya kan? Ada yang membaca misalnya ayat tentang wudu itu kan, wa arjulakum wa arjulikum. Ada yang baca Al-Fatihah dengan shad, dengan dad, ihdinas siratal. Nah, itu sudah beda lagi. Quran loh, kita belum Iya. pindah kepada fikihnya, Fikihnya, belum ya. bicara hukum. Baru cara bacanya saja Sudah berbeda-beda. sudah berbeda, begitu kan? Belum nanti kalau kita masuk ke dalam ayat-ayatnya. Di dalam Al-Qur'an tuh banyak loh ayat yang saling bertentangan secara sekilas, dan ini tidak bisa disalahkan fikihnya. Yang kalau kita mau salahkan ya dalam tanda petik ya Al-Qur'annya. Kalau kita mau nyebut dengan istilah salah, Iya. walaupun itu bukan salah ya, tapi disitulah sebenarnya pusat sumber awal dari kenapa ada perbedaan. Perbedaan fikih. Ya kan? Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang mewajibkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, wajib atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, kalau kematian sudah hadir di depan kamu, in taraka khairan, kalau dia meninggalkan harta benda yang banyak, al-wasiyah, disuruh tulis wasiat. Wasiat nanti buat anak saya sekian, buat ini sekian, buat ini sekian, buat ini sekian, gitu kan? Jadi wajib membuat surat wasiat tentang harta ini nanti harus dibaginya bagaimana. Betul. Tapi di dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 11, wasiat itu tidak boleh. Ya, wasiat itu dari Allah saja. Yusikumullah. Yang berwasiat itu Allah buat kamu. Fi auladikum, dalam masalah harta anak-anakmu itu lidzakari mislu hadzil unthayain. Ya, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Ini 2 ayat bentrok ini. Bentrok 2 ayat ini. Jadi ya kan? perbedaan ini Al-Quran sendiri sudah beda-beda. Dari gitu ya. Al-Qur'annya sendiri sudah beda. Nah, oleh karena itu kalau kemudian para ulama menarik kesimpulan yang berbeda, ya pertama Qur'annya sendiri sudah punya potensi untuk menimbulkan perbedaan. Ketika menyebutkan berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, Al-Qur'an menyebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 quru. Nah, 3 quru itu berapa? Ternyata orang Arab sendiri ketika ditanya quru itu apa, ada 2 versinya dan saling bertentangan. Yang satu bilang quru itu adalah masa haid, yang satu lagi bilang itu masa suci dari haid, antara haid yang satu ke haid yang berikutnya. Hasilnya ya pasti Berbeda. terjadi perbedaan. Itu baru dari Al-Qur'an. Apalagi dari hadis ya. Oke. Selain dari sisi istidlalnya yang terjadi perbedaan, nah yang terjadi juga ya perbedaan dari sisi isbatnya, kekuatannya, apakah dia sahih atau tidak, itu aja udah para ulama sudah berbeda. Ya, Imam Bukhari bisa disebut sebagai orang yang paling kuat dalam menetapkan suatu hadis. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Bukhari Berat nih. itu sangat Ketat. berat, paling ketat, sehingga Al-Imam Suyuti mengatakan bahwa kitab tersahih kedua setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari ini. Ya, setelah itu baru Sahih Muslim gitu ya. Tapi syarat yang dibuat oleh Bukhari itu ketika yang melakukan bukan Bukhari, yang melakukannya Imam Al-Hakim misalnya, ala syartil Bukhari, derajat kesahihannya sudah nggak sama. Beda. Padahal dengan rumus dan konsep yang sama, Dengan Imam tetapi Bukhari. dengan Imam Bukhari memang itu yang dia pakai ala syartil Bukhari, tapi derajat kesahihannya sudah berbeda antara sahahul Bukhari wa sahahul Hakim ala syartil Bukhari. Ya kan? Itu baru dari sisi isbatnya, subutnya itu sudah beda, ya Dari kan? validitasnya, Validitasnya. Maka ketika para ulama fikih menarik kesimpulan hukumnya, yang satu bilang hadisnya sahih, yang satu bilang hadisnya tidak sahih. Nah, Jadi kesimpulan pasti sebenarnya berbeda. penyebab perpecahan ini apakah perbedaan itu atau apa ya? Ya, bisa jadi memang perpecahan itu karena perbedaan, tetapi tidak selalu yang namanya perbedaan itu menimbulkan perpecahan. Ya, kalau berbeda ya berbeda, tapi tetap bersatu. Berbeda ya berbeda, tapi tetap ukhuwah, tetap saling menghormati, saling menjunjung tinggi dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh para fuqaha. Ya, jadi Imam Malik misalnya, walaupun beliau punya murid yang kemudian bikin mazhab sendiri, Imam Syafi'i itu muridnya, tapi kemudian bikin mazhab sendiri, dia tidak memaki-maki, tidak menjelekkan, tidak kemudian menjatuhkan. Wah, murid kualat itu, nggak mau ikut gurunya. Tidak begitu kan? Begitu juga Imam Syafi'i memuji muridnya, Imam Ahmad bin Hambal, tidak kemudian memarahi, tetapi memuji juga. Jadi kesimpulannya adalah bukan pada perbedaan itu sebagai sumber masalah, tapi penyikapan terhadap perbedaan Karena itu. orang awam ini tidak mengerti fikih, lalu kemudian dia fanatik dengan gurunya, lalu ketika dia melihat orang lain berbeda, karena kebodohan, karena tidak mengertian, apa yang dia tidak tahu berarti musuh. Dan kalau musuh itu harus diperangi. Oke. Nah, itu yang terjadi di tengah masyarakat Berarti kita. solusinya bagaimana nanti kita
jawab di segmen Ya. berikutnya, Ustaz, karena di segmen ini waktunya sudah habis. Para pemirsa, kira-kira ketika perbedaan ini disikapi dengan salah seperti tadi orang awam yang tidak tahu, akhirnya terjadi perpecahan. Bagaimana kira-kira mencari solusi atas permasalahan seperti ini? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Di akhir dari segmen kedua tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang perbedaan pendapat itu ternyata bukan menjadi masalah, bukan menjadi problem yang menjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Walaupun mungkin juga itu bisa menjadi pemecah di antara umat, tapi karena ada sebab-sebabnya. Yaitu orang awam yang mungkin tidak tahu tentang fikihnya itu mungkin, Ustaz. Ya, jadi perpecahan itu tidak bisa disalahkan fikihnya semata. Perpecahan itu juga terjadi gara-gara perbedaan bacaan pada Al-Quran, ya kan? Pada perbedaan guru satu dengan yang lain. Bahkan mungkin di disiplin ilmu selain fikih juga ada ya, hampir semua gitu di cabang ilmu itu ada perbedaan. Tinggal masalahnya orang ini suka berantem apa enggak. Ya kan, kalau orang yang suka berantem, ya apapun bisa dijadikan di dalam akidah juga kadang dalam berantem akidah gitu juga, ya. iya, saling mengkafirkan, saling hujat dan sebagainya. Hanya saja memang begini, kenapa kok kesannya bahwa yang jadi biang keladi perpecahan umat itu selalu masalah fikih gitu ya. Pertama karena fikih itu kan memang sangat luas, ya, jadi mulai dari urusan kamar mandi sampai istana itu kan Fikih. semua ada di fikih gitu kan, dan masyarakat kita ketika beragama biasanya nggak jauh-jauh dari masalah fikih itu. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, ini temanya apa nih? Fikih. Wah, fikih lah yang kemudian menjadi kambing hitam, itu yang selalu disalah-salahkan. Padahal sebenarnya mereka meributkan sesuatu yang mereka juga tidak tahu ilmunya. Jadi mereka ribut tentang fikih, tapi tidak tahu tentang misalnya fikih perbandingan mazhab, bahwa ada loh perbedaan dan masing-masing itu punya dasar dan sebagainya, itu yang tidak ada. Saya mungkin bisa cerita sedikit bahwa saya pernah diundang di suatu tempat, di satu masjid yang cukup ternama di Jakarta ini. Di dalam surat undangannya itu ada sebuah catatan, catatan NB begitu ya. Mohon hadir 15 menit sebelum acara. Dan yang kedua, mohon tidak mengangkat masalah fikih karena akan melahirkan perpecahan. Nah, begitu. Jadi rupanya pengurus masjid itu pernah punya pengalaman pahit ketika mengundang ustadz yang bicara tentang fikih, gitu ya. Dia itu hanya membela pendapat-pendapatnya dia dan kelompoknya saja, sambil pula mencaci maki pendapat-pendapat fikih yang di luar kelompoknya. Nah, sementara jamaahnya kan tidak homogen, jamaahnya kan heterogen, ya kan? Maka protes mereka kepada pengurus gitu. Wah, jangan begitu dong ya. Lalu pengurus mengundang yang ahli fikih juga, yang ngomong bicara fikih juga, tetapi dari kelompok yang berbeda, sehingga menjadi counter, gitu kan, dan akhirnya jadi perdebatan. Kalau ustadz ini bilang A, nanti ustadz ini bilang B, bilang A, bilang B, bilang A, terus begitu. Akhirnya pengurus bilang ini berantem melulu nih gara-gara begini, ya sudahlah, tidak boleh ada fikih-fikihan di sini, itu kan. Nah, tetapi yang saya heran kenapa saya kemudian diundang, gitu ya. Saya kan bicara fikih juga dengan kapasitas saya sebagai yang kuliah dan belajar di Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab. gitu ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau dijelaskan masing-masing mazhab itu bagaimana, kemudian dalilnya latar apa, dan pesan yang utamanya jangan berantem karena masing-masing punya dalil. Nah, ini yang kita butuhkan, dia bilang begitu kan. Jadi mohon maaf Ustadz, itu catatan itu belum sempat kita ganti gitu ya. Karena selama ini terkesan bahwa kalau orang sudah bicara fikih pasti ngajakin berantem, pasti ngajakin perbedaan dan akhirnya jadi keributan. Nah, ini memang perlu juga kita berikan semacam ajakan lah gitu kepada para ustadz, para mubaligh gitu ya. Kalau bicara fikih itu jangan hanya membela satu. Jadi problemnya justru pada pengajaran fikih yang salah itu ya. Ya, artinya begini, mungkin seseorang itu belajar ilmu fikih pada satu mazhab tertentu, ya kan?
dia meyakini itu dan itu dia anggap benar. Hanya saja yang kurang bijaksananya adalah ketika ada pendapat yang lain yang tidak sama dengan apa yang dia sampaikan, dia tidak mau, dia habisi. Nah, dia katakan sesat, bid'ah, masuk neraka dan sebagainya gitu kan. Padahal itu wilayah khilafiyah sebenarnya. Bukan masalah yang ini masalah surga dan neraka. Gitu. Yang masih ada wilayah untuk kita bisa berbeda pendapat, masih ada toleransi. Para fuqaha masih berbeda pendapat dan harusnya kalau yang benar ya, sampaikan saja semuanya dengan masing-masing hujjah, dalil, argumen dan sebagainya. Nanti jamaah silakan memilih, kan harusnya begitu kan. Cuman tindakan yang kurang bijaknya adalah ketika ada yang berbeda, dia habisi dan dia vonis sesat. Nah, umatnya, jamaahnya yang awam ya pasti akan ikut gurunya kan. Dan akhirnya itu yang sering terjadi. Jadi yang salah bukan fikihnya, tetapi orang yang membawakan materi fikih tapi itu kurang mengerti ilmu fikih secara mendalam. Jadi mungkinkah belajar perbedaan di dalam ilmu fikih ini tapi dengan menghindari perpecahan sangat mungkin? Ya justru yang diajarkan oleh para fuqaha kita, para muassis dari madhab yang 4 itu, mana ada mereka bilang, sini ikut saya, jangan ikut yang lain. Awas kalau ikut yang lain, nanti saya tuding jadi orang fasik atau orang ahli bid'ah loh. Kan nggak ada yang bilang begitu. Bahkan ketika muridnya malah bikin satu mazhab baru, dia bangga gitu kan. Padahal ini kan mazhab baru, saingan dong harusnya gitu kan. Tapi dia bangga. Lihat Imam Malik bangga dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bangga dengan Imam Ahmad. Itu kan murid pada bikin yang baru, nggak kemudian kayak guru silat. Ya, kalau sampai muridnya bikin perguruan yang baru, wah dia bisa saingan. Makanya jurus-jurusnya tidak diturunkan semua, disisakan beberapa biar muridnya nggak bisa mengalahkan sang guru. Tapi kalau dalam ilmu fikih enggak, gitu. Muridnya lebih hebat, lebih besar dan sebagainya, dan gurunya bersyukur sekali. Bersyukur dan sangat menghormati, ya kan. Walaupun dalam perdebatan, dalam hujjah mereka mungkin head to head itu 180 derajat berbeda, tapi dalam muamalah mereka luar biasa. Santun. Nah, itu yang sayangnya itu tidak dijalankan oleh umatnya hari ini. Ya, oleh para pendukung masing-masing mazhab. Mengikuti pendapatnya apa tidak mengikuti adabnya gitu. Jadi ya mengikuti pendapatnya tapi tidak ikut adabnya, itu seperti supporter sepak bola. Nggak ada urusan gitu. Pemain dengan pemain malah akrab. Tapi supporter dengan supporter saling bunuh. Nah, itu yang terjadi. Tapi ada satu gagasan yang mungkin bisa menjadi solusi atau tidak nih, daripada kita belajar perbedaan fikih yang sangat amat banyak dan sangat tidak mungkin sepertinya dicarikan solusi agar bersatu. Bagaimana kalau pendapatnya saja disatukan? Artinya nggak usahlah ada perbedaan di dalam ilmu fikih, pendapatnya jadi satu, gitu. Jadi maksudnya difusi ya? Fusi antara semua mazhab itu digabung aja jadi satu sehingga tidak ada perbedaan. Gitu ya? Ya sebenarnya ide ini cari yang paling rojih misalnya dan seterusnya. Ya sebenarnya ide ini bukan baru ide, sudah pernah dilakukan di zaman dulu ya. Salah satunya di antaranya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya kan? Beliau itu kan khalifah, ya kan? Khalifah ini jadi bukan sekedar pemerintahan di Baghdad saja, tapi di seluruh dunia Islam. Dia ingin bikin sebuah proyek, ya, menyatukan semua mazhab. Menyatukan semua mazhab gitu, yang berbeda-beda itu seluruh wilayah Abbasiyah dari berbagai wilayah dan itu satu mazhab saja. Pakai mazhab standar yang dikeluarkan oleh khalifah, begitu. Dan untuk itu langkahnya adalah cari mazhab yang paling rojih. Siapa yang paling rojih, yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling top menurut Harun Ar-Rasyid? Ya di Madinah itu Imam Malik rahimahullah. Maka dia ketemu dengan Imam Malik, dia minta izin karena Imam Malik punya satu kitab namanya Al-Muwatta. Nah, gimana seluruh umat Islam itu berpegang pada satu kitab itu saja, Al-Muwatta, dan sudah tinggalkan semua yang lain, pakai yang standar saja, gitu kan? Ditolak mentah-mentah oleh Imam Malik sendiri. Padahal kalau kita mungkin sebagai ustadz di zaman sekarang gitu ya, wah madhab saya kesempatan akan jadi kan? Kesempatan bukan gitu kita yang minta sama istana yang minta kepada kita. Tolong buatkan satu mazhab khusus yang berlaku untuk seluruh dunia Islam, dan yang lain akan dihilangkan, dihancurkan, cukup pakai mazhab ini saja. Itu kan bangga kan mestinya kan? Tapi sikap Imam Malik menolak. Justru kata Imam Malik nggak bisa begitu. Kenapa? Saya ini hanyalah seorang manusia biasa. Saya beristihad. Kalau bisa itu benar ya syukur, kalau nggak benar ya memang mungkin saja tidak benar. Jadi muhtamal gitu kan. Bukannya ini seolah-olah menolak persatuan nih Imam Malik ini?
Enggak, bukan masalah persatuannya, karena tidak ada yang berpecah di saat itu. Oke. Beliau mengakui di sana ada Auza'i, di sana ada ulama yang lain dan sebagainya. Itu di setiap negeri ada ulamanya sendiri yang beda dengan pendapatnya Imam Malik, gitu kan? Dan itu dihormati. Salah satu bentuk cara penghormatannya adalah beliau tidak mau semua itu dinafikan dan hanya beliau saja yang tampil. Bahwa disatukan pun juga nggak mungkin karena masing-masing punya hujjah sendiri-sendiri kan. Tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Jadi biarkan saja ijtihadnya para fuqaha itu berjalan dan Imam Malik tetap berjalan. Bahkan beliau sangat ikhlas, sangat rela ketika muridnya sendiri, murid yang paling pintar kesayangannya Imam Syafi'i itu menjadi membangun punya mazhab baru ya? yang kalau boleh kita ukur-ukur itu pada masanya lebih besar daripada mazhab gurunya. Tapi Imam Syafi'i sendiri juga tidak mencela, mencaci maki Imam Malik, tidak mungkin gitu loh. Karena itu gurunya, dia sangat menghormati. Jadi tidak tepat ketika kita mengatakan fikih mengajarkan perpecahan. Kalau fikih terjadi perbedaan memang iya, tetapi ketika menyikapinya dengan seperti Imam Malik, Imam Syafi'i tadi, maka justru itu menjadi hazanah fikih yang luar biasa. Ya, oleh karena itulah nanti ada Umar bin Abdul Aziz yang justru dia sangat bahagia. Ternyata para sahabat berbeda pendapat karena Islam jadi sangat luas. Oke, luar biasa sekali. Kita masih punya beberapa tuduhan yang perlu kita jawab lagi, tapi akan saya sampaikan nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen yang keempat. Di segmen keempat ini kita punya satu tuduhan baru yang perlu kita jawab, yaitu yang di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ya, fikih itu kan hanya urusan remeh-temeh, tidak terlalu penting lah, tidak perlu ada porsi besar untuk mempelajarinya, cukup sekali 2 kali saja misalnya. Karena ada urusan yang lebih penting di dalam peradaban Islam ini, atau tentang problem-problem keumatan yang luar biasa seperti urusan Palestina, kemudian Suriah, apalagi sekarang ada tantangan agar kita terhindar dari Syiah dan seterusnya, Ghazwul Fikri, terus orientalis dan seterusnya. Ini tentu lebih besar daripada sekedar fikih yang biasanya hanya bicara tentang air 2 kula, tentang najis dan seterusnya. Nah, apakah ini memang subhat atau memang fakta ini, Ustaz? Iya, jadi memang sangat banyak orang yang punya pemahaman atau paling tidak dia terkesan ya dalam benaknya itu bahwa fikih itu tidak jauh-jauh dari air 2 kulah gitu kan. Bicara najis mughalladah gitu kan, atau bicara tentang ya pokoknya hal yang remeh-temeh begitulah ya. Ya memang ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena memang kalau kita bicara fikih itu kan yatanawal madzahiral hayati jami'an, ya mencakup seluruh aspek kehidupan. Tapi kalau kita bikin urut-urutannya memang kita mulai selalu dari bab thaharah. Kenapa dari bab thaharah? Karena yang paling utama syarat orang bisa diterima sholatnya itu kan harus suci. Dan sholat itu nomor 1. Urusan tadi Palestina dan sebagainya itu nomor sekian ratus gitu ya. Nomor 1 tetap aja sholat. Karena yang ditanya pertama kali ketika seorang masuk ke alam barzah, ke akhirat itu adalah masalah sholatnya. Bukan apakah kamu pernah jihad ke Palestina? Bukan. Pernah donasi buat Suriah? Bukan gitu loh. Tapi yang ditanya sholatnya dulu. Ya kan, inna awwala ma yuhasabuhu bil abdu min amalihi as-sholat gitu kan. Jadi kita bicara sholat dulu. Buat apa jadi mujahidin jauh kemana-mana tapi malah nggak sholat, atau nggak bisa cara sholatnya, atau sholatnya batal, tidak sah, nggak ngerti rukunnya dan sebagainya, kan apa gunanya? Jihad tapi tidak sholat, ya, itu kan percuma, ya kan? Karena yang ditanya bukan jihadnya, sholatnya dulu. Nah kalau sholatnya bagus, ya kan, benar, sahih, sah gitu ya, silahkan baru berlanjut. nanti yang lain-lainnya begitu kan. Nah kebanyakan kita enggak gitu. Ketika kita bilang udahlah tinggalkan fikih, kenapa? Itu kan nggak penting, itu cuma hal yang remeh-temeh. Siapa bilang sholat itu remeh-temeh? Enggak. Rukun Islam itu yang 5 itu, sholat, zakat, puasa, haji, ya kan, setelah syahadat
Ya syahadat bukan urusan itulah ya. Tapi itu yang utama sebenarnya kan, dan di wilayah itulah kita kemudian bicara. Kemudian nanti setelah itu kita bicara yang muamalat ya. Sebelum kita perang kan kita juga butuh kehidupan yang satu dengan yang lain berinteraksi ya kan. Lain, gitu. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana suami dengan istri, ada ahwalus syakhsiyah. Seorang harus menikah, bagaimana cara menikah biar dia tidak berzina ya kan. Boleh nggak dia berkhalwat, siapa mahram dan siapa bukan mahram, itu kan jelas. Kalau seorang suami mengatakan pada istrinya, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, apakah itu sudah talak atau bukan, itu kan juga bagian dari fikih. Ahwalus syakhsiyah, masalah nikah, masalah tolak, masalah li'an, masalah zihar dan sebagainya. Berapa banyak umat ini yang tahu? Berapa banyak para aktivis dakwah yang teriak-teriak tentang jihad, tapi dia nggak ngerti urusan rumah tangganya harus diatur dengan syariat Islam. Dan itu semua adalah fikih. Ya kan? Terus kalau pasar ekonomi, ya kan, jual beli, dia nggak tahu mana riba mana tidak, ya. Ketika dia hutang, gimana caranya biar tidak terkena riba? Bagaimana cara jual beli yang sah dengan cara yang tunai atau dengan cara yang kredit misalnya? Bagaimana caranya dia pinjam meminjam, ya kan? Bagaimana caranya dia gadai yang sesuai dengan syariah dan sebagainya? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jihad adalah bagian dari fikih juga. Cuman nanti posisinya memang selalu di belakang. Kenapa? Karena kasusnya kan juga jarang terjadi. Ya kan? Jihad juga ada ilmunya gitu ya? Bahkan jihad pun ada ilmunya. Ada fikihnya. Ada fikihnya juga. Siapa bilang jihad tidak pakai fikih? Ya kan? Siapa bilang kita ketika mengatakan kepada orang kafir, ayo bayar jizyah, itu bayar jizyahnya berapa nilainya, dari penghasilan yang mana? Kalau kita lagi perang sama orang kafir, kita menduduki negeri kafir itu, ada kakek-kakek, nenek-nenek, boleh ditembak apa enggak? Kafirnya kafir harbi, tapi boleh nggak ditembak? Wanita boleh nggak ditembak? Anak kecil boleh nggak ditembak mati seperti itu? Itu kan ada aturan mainnya. Dan kalau kita jihad dan menang, cara bagi ghanimahnya gimana? Kan semua fikih juga pada akhirnya. Coba sebut mana wilayah kehidupan kita yang tidak ada fikihnya, gitu ya. Jadi kalau dibilang fikih itu remeh-temeh, tidak juga. Hatta yang wudhu, sholat dan sebagainya itu juga tidak remeh-temeh, ya kan? Dan yang dia bilang itu harusnya kita urusi, itu juga semua ada fikihnya juga. Ada fikihnya Tapi juga. kita harus berangkat dari hal yang paling diprioritaskan gitu ya. Ya kan kalau sholat 5 waktu kan kewajiban setiap manusia, fardu ain, sehari 5 waktu. Kalau jihad fardu ain. Coba hukum jihad saja banyak yang tidak tahu loh. Apakah dia fardu kifayah ataukah itu fardu ain gitu. Kapan jadi fardu kifayah, kapan jadi fardu ain? Ya itu kan bisa berubah-ubah gitu. Bisa berubah-ubah ya kan. Kapan kita harus menghadapi musuh dan kapan kita harus sembunyi misalnya. Itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Tidak lantas asal jihad saja, tidak asal baca ayat Quran, wah jihad perang, terbang langsung ikut jihad gitu. Tapi kalau sepanjang itu fikih harus dipelajari, kapan kita bangun negara Islam gitu? Ya membangunnya setelah kita tahu bagaimana caranya. Sekarang kalau kita mau bikin pesawat terbang, apakah orang bisa tiba-tiba langsung ya udah sekarang kita kerja yuk bikin, ngumpulin baut, ngumpulin mur, lalu kemudian kita jadi pesawat? Ya enggak juga. Ya kita harus sekolah dulu, sekolah cara bikin pesawat kan itu ya. Dia pelajari dulu karena bikin pesawat itu nggak mudah gitu. Jadi harus ada sekian banyak insinyur tentang pesawat, metalurgi, mesin apa segala macam, aviasi dan seterusnya. Nah, agar nanti bisa dibangun. Nggak cuma sekedar bikin pesawat tuh lantas semua orang dikerahkan, ayo pada kerja. Emangnya bikin balai desa? Enggak, ini bikin pesawat canggih. Ya, bikin negara Islam, bikin khilafah itu butuh ilmu fikih. Nah, gitu. Kalau kita cuma bilang, ayo tegakkan khilafah, terus dia nggak ngerti cara wudhu, nggak usah ngomong khilafah lah, wudhu aja nggak ngerti. Benar, gitu ya? Iya kan? Mau bikin khilafah, bikin rumah tangga yang islami, yang sesuai dengan syariat Islam, mana halal, mana tidak halal, ya kan? Bagaimana caranya dia memberi nafkah, gitu loh. Apakah dia wajib memberi nafkah pada istrinya ketika istrinya tidak ada di rumah, misalnya tidak menyatu dengan dia, itu ada hukumnya. Apakah istrinya wajib menyusui anaknya? Ya kan? Kan di dalam Al-Qur'an disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Ini hukumnya wajib apa sunnah atau bagaimana? Nah, itu kan harus tahu ya. Enggak usah bangun khilafah kecil-kecilan aja rumah tangga. Itu aja butuh fikih, ya butuh ilmunya. Nanti kalau udah punya negara, kan ada kriminalitas. Gimana cara
cara memotong tangannya pencuri itu? Apa di sini, apa di sini, atau di sini? Atau cuma ujung jarinya saja? Dan kapan harus dipotong? Dan kapan harus dipotong? Dan bagaimana membuktikan pencurian itu? Orang berzina, kapan dia dicambuk, kapan dia dirajam? Itu semua adalah ilmu fikih. Siapa bilang ilmu fikih itu remeh-temeh? Sampai ke urusan negara, Sampai istana, urusan negara, semuanya itu istana, masalah jinayat, kriminalitas, masalah sosial, politik, semua diurus di dalam fikih. ya diurus dalam fikih. Ya, fikih itu menjelaskan semua. Oke, tetapi ada satu hal lagi yang juga sepertinya ini sudah terjawab yang ini, Ustaz. Fikih itu kan di dalam fikih dijelaskan ini hukumnya sunnah, hukumnya wajib dan seterusnya. Padahal itu adalah perintah dari Al-Quran, perintah dari Nabi Muhammad SAW. Gara-gara tahu ternyata ilmu fikih menjawab perintah ini hukumnya sunnah, orang-orang jadi nggak melaksanakan. Wah, ini kan ternyata hukumnya sunnah, nggak usah dilaksanakan lah, walaupun itu perintah Nabi gitu. Nah ini efek fikih seperti ini, jadi orang meninggalkan beberapa amalan gitu, Ustaz. Amalan-amalan sunnah ya. Iya. Gara-gara tahu ini cuma sunnah Iya, gitu ya. gara-gara fikih mengajarkan itu cuma sunnah. Padahal itu perintah Nabi gitu. Ya, jadi gini, ini bisa kita jawab dengan 3 hal ya. Yang pertama, bahwa dengan kita tahu adanya wajib atau sunnah itu, kita jadi tidak mewajibkan yang sunnah. Betul. Dan juga tidak menyunnahkan yang wajib. Yang wajib. Banyak orang itu nguber-nguber yang sunnah, sementara yang wajib malah nggak dia Malah kerjakan. ditinggalkan. Nah, sekarang apa kita diamkan? Ya enggak lah, kita harus kasih tahu ini wajib, ini sunnah. sunnah. Kalau Mana? wajib berarti Anda tidak boleh meninggalkan. Oke. Nah, dan kalau sunnah, ya Anda boleh sih meninggalkan. Nah, gitu ya, itu satu hal. Yang kedua, Nah, yang kedua, walaupun ada yang wajib, ada yang sunnah, pada kenyataannya para ulama fikih itu rata-rata mereka ahli ibadah yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya itu, ya kan? Mereka para ulama panutan masyarakat, walaupun itu tidak wajib, gitu ya. Maka walaupun itu dia tidak wajib, tapi dia kerjakan juga, karena dia ingin dapat pahala yang sangat besar. Walaupun itu tidak haram, tapi ditinggalkan juga, ya kan? Misalnya begini, satu ketika disebutkan dalam satu riwayat, Imam Ahmad bin Hambal itu pernah berfatwa. Imam Ahmad, Ustaz. Imam Ahmad. Nanti cerita Imam Ahmad di segmen terakhir Baik, aja, baik. karena waktu kita sudah habis. Para pemirsa, bagaimana kisah Imam Ahmad ini? Kita simak ceritanya di segmen yang kelima. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan akhirnya kita sekarang sampai di segmen yang kelima. Di segmen yang kelima ini kita masih melanjutkan tadi satu kisah yang sepertinya harus kita dengarkan, yaitu kisah Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Yaitu ketika Ustaz Saud menjelaskan tentang 3 hal gitu ya. Kenapa harus ada penjelasan sunnah, wajib dan seterusnya. Yang pertama agar tahu mana yang sunnah dan mana yang wajib, sehingga prioritasnya jelas gitu ya. Yang wajib harus dikerjakan, yang sunnah ya juga sebaliknya dikerjakan gitu. Nah, yang kisah yang kedua ini Imam Ahmad bin Hambal bagaimana ini? Jadi beliau itu ditanya orang, kalau kita terciprat air yang ada di jalanan yang mengenang itu, itu baju kita kan kena air itu kira-kira najis atau tidak, dan boleh nggak dipakai buat sholat gitu. Dan beliau menjawab boleh. Karena tidak najis. Pada dasarnya air itu suci, tanah itu juga suci. Terkena air pada baju kita ya tidak najis. Kalau kotor iya, tapi tidak najis, sehingga boleh digunakan untuk sholat. Tapi suatu ketika beliau sedang berjalan menuju ke masjid, beliau sendiri mengalami hal itu, terciprat air di jalanan gitu. Ternyata beliau pulang, ganti pakaian, sehingga orang-orang nunggu kok lama gitu ya. Setelah ditanya kenapa, dia cerita, saya tadi pulang lagi karena terkena cipratan air gitu. Loh, bukankah Anda yang mengatakan bahwa itu nggak apa-apa, itu sah gitu kan? Kenapa Anda tidak lanjut aja ke masjid? Kenapa harus ganti pakaian? Apa yang beliau jawab? Hadza fatwa wa hadza taqwa. Hadza fatwa wa hadza taqwa. Kalau yang tadi itu, yang boleh itu fatwa. Secara hukum boleh. Tapi kalau ini takwa.
Takwa ini bukan masalah boleh tidak boleh. Saya ingin menghadap Allah tuh dengan kondisi yang paling sempurna, bersih gitu ya. Itu kan misalnya sunnahnya kan. Jadi ya beliau tetap menjalankan sunnahnya juga. Jadi para fuqaha, para ulama itu ya mereka memang orang-orang hebat. Mereka bukan hanya tahu hukum tapi juga menjalankan dengan patuh, bahkan semua yang merupakan utama, gitu ya. Yang merupakan sunnah-sunnah pun mereka kerjakan juga. Jadi jangan dituduh bahwa fikih itu malah membuat orang jadi malas untuk ibadah. Tidak. Sosok para fuqaha, para ulama itu adalah orang-orang yang memang rajin-rajin ibadahnya, getol-getol ibadahnya, termasuk yang yang sunnah-sunnah juga, bahkan yang cuma mustahab itu pun mereka kerjakan semua gitu loh. Tapi kalau ada yang nomor 2 ya, tapi ada kedua, tapi kan orang yang sekarang ini, nah itu kan orang sekarang, ya kan, mereka bukan ulama. Ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Mereka bukan ulama, mereka tuh orang awam, ya orang awam. Dimana kalau orang awam itu ya kita nggak bisa samakan derajatnya dengan para ulama. Kalau para ulama ngerjakan yang sunnah-sunnah ya itu wajar lah mereka para ulama kan. Tapi kalau orang awam sholat saja itu udah untung banget. Karena kebanyakan orang awam tuh malah tidak sholat gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa membebankan kepada orang awam yang agamanya itu juga ya tipis-tipis aja gitu ya. Ya minimal yang wajib-wajib deh kita perintahkan gitu kan. Karena kalau yang wajib ini masih ditinggalkan juga masuk neraka, dosa gitu kan. Sedangkan yang sunnah-sunnah ya kalau emang nggak bisa apa boleh buat begitu kan. Para pekerja kasar ya kan, para kuli, para buruh bangunan dan sebagainya itu kalau kita suruh banyak-banyakin zikir atau banyak-banyakin sholat duha itu dipecat sama bosnya itu. Ngapain sholat duha Pak 2 jam gitu ya, nggak mungkin lah ya, minimal dia kerjakan yang wajib-wajibnya saja ya kan, agar dia masih bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, walaupun barangkali nilai ibadah sunnah-sunnahnya itu buat mereka ya tidak lagi menjadi skala prioritas. Di situ letak keadilan Islam. Orang itu tidak sama derajatnya. Ada derajat orang yang soleh-soleh lah begitu, tapi ada derajat orang yang awam. Ini kalau yang awam dibebani juga dengan semua kesunahan, suruh puasa Daud. Kuli bangunan suruh puasa Daud itu kan repot itu kan. Nah, jadi ya enggak usahlah dia puasa yang sunnah. Jadi pemetaan mana yang sunnah, mana yang wajib justru sangat diperlukan. Sangat diperlukan karena manusia itu semuanya nggak sama dalam hal kemampuan dia melaksanakan ibadah. Uang sholat saja, yang sholat fardu itu, Nabi memarahi kok Muaz bin Jabal ketika memanjangkan sholatnya, bacaannya. Ya sholatlah kamu seperti kemampuan sholatnya orang yang paling lemah di antara kalian. Di antara makmum itu ada yang sakit, ada yang sudah tua gitu ya, ada yang punya hajat, dia harus segera pergi dan sebagainya. Sholat yang santai, yang cepat aja lah begitu, nggak usah yang lama-lama. Fikih ini sangat memudahkan. Nah, justru fikih ini mencakup orang yang soleh dan orang yang kurang soleh gitu ya. Itu pun dapat juga semuanya begitu. Masih terkait dengan tuduhan ini, Ustaz. Kalau tadi fikih itu orang yang tadinya tahu ini perintah Rasul gara-gara tahu sunnah jadi nggak mengerjakan, tapi ternyata jawabannya seperti itu tadi. Sekarang fikih itu sepertinya kering, kurang lebih mirip kayak tadi, tetapi keringnya ini bisa dilihat dari sisi fikih kan lebih banyak perdebatan, istilahnya hanya intelektualitas, akal dan seterusnya, tapi tidak menyentuh wilayah-wilayah hati gitu. Nah ini bagaimana ini jawabannya? Ya memang wilayah hati itu tidak dibahas di fikih. Ya, fikih harus kita kenali sebagai salah satu komponen dalam kehidupan kita dan bukan satu-satunya komponen, gitu ya. Tapi komponen ini penting sehingga jangan sampai kemudian kita malah buang fikih itu. Ya, semua komponen itu harus ada. Manusia itu harus tawazun, harus seimbang. Ya, antara hati, pikiran dan juga perbuatan. Itu kan harus seimbang, ada keseimbangan. Nah, fikih ini wilayah kerjanya ada wilayah yang lahiriah saja, yang lahiriah. Jadi jangan kita paksa fikih itu mengurusi yang ruhaniyah, karena memang bukan bidangnya. Nah, kita menyebarkan atau mensosialisasikan ilmu fikih itu sebagai salah satu komponen. Ya, bukan berarti kita menafikan semua komponen yang harusnya ada gitu kan. Wilayah ruhiyah, wilayah kedekatan hati, jiwa dan sebagainya, taqarrub ilallah, ya itu wajib juga, ya kan? Tapi itu kan tidak terlalu jelimet sebenarnya karena tidak banyak hukum-hukum yang
ada di detail situ gitu yang ya. detail. Yang penting orang itu mendekat pada Allah, ya kan? Dia merasakan muraqabatullah, diawasi terus oleh Allah. Dia merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dia dengan Allah, ya kan? Ada raja, ada khauf, ada semua sifat itu ya. Itu sebenarnya para ulama fikih, katakanlah kita sebut misalnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya kan? Orang kita di Indonesia mengenal Al-Ghazali itu sebagai sufi. Ya, karena yang kita baca itu adalah kitabnya Ihya Ulumuddin. Kalau kita baca kitab Ihya itu rasanya hati itu kita tenang, mantap. Padahal beliau juga ahli fikih. Banyak kitab-kitab fikihnya yang mu'tamad juga. Beliau kan seorang alim besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya kan? Banyak kitabnya. Cuman kita di Indonesia mungkin malah belum pernah lihat, belum pernah baca, dan boleh jadi malah nggak tahu kitab beliau Ghazali punya kitab fikih yang banyak jumlahnya dan luar biasa matangnya. Sekaligus beliau juga seorang yang sangat kuat dari sisi ruhaniyahnya itu. Sehingga di Indonesia yang lebih terkenal malah kitab Ihya-nya, yang itu menjadi standar di hampir semua majelis taklim, pesantren dan sebagainya, menguatkan sisi ruhiyah. Jadi memang fikih karena wajar itu bahasa hukum dan pembahasan hukum, maka lebih melibatkan akal gitu ya. Betul. Nah, kalau berbicara tentang ruhaniyah dan seterusnya ada wilayah sendiri, yaitu wilayah-wilayah tasawuf atau suluk dan seterusnya itu. Itu tuduhan yang kelima. Nah, ini yang terakhir, Ustaz. Kalau tadi fikih itu kering, ternyata jawabannya memang seperti tadi, itu wilayah hukum. Kemudian yang terakhir ini tuduhannya adalah bahwa fikih itu jumud. Jadi apa-apa harus sesuai apa yang ada dalam kitab dan seterusnya, padahal zaman ini berkembang dan kitab yang zaman dulu belum tentu bisa menjawab kasus-kasus kontemporer di zaman sekarang gitu. Ini jawabannya bagaimana tentang kejumudan fikih? Jadi jumud itu kan artinya beku ya. Jadi selalu terikat dengan apa-apa yang masa lalu gitu ya. Ya memang dalam beberapa hal harus kita akui banyak para guru fikih yang hari ini tidak terbuka pemikirannya untuk kasus-kasus yang realistis di zaman sekarang. Jadi hanya mengacu kepada kitab-kitab para ulama yang diijtihadkan mungkin 400-500 tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun yang lalu dan sebagainya, dengan realitas yang ada pada masa mereka. Nah, oleh karena itu sebenarnya di zaman sekarang ini, atau bukan hanya di sini, sebenarnya di setiap zaman itu ketika para ulama ahli fikih itu berfatwa, mereka selalu mengembangkan fikih nawazil sesuai sebenarnya. Sesuai dengan zamannya. Ada fikih kontemporer kita sebut mu'asir gitu, dan hari ini banyak para ulama yang sudah memasukkan kasus-kasus kekinian gitu ya. Hanya saja memang masih ada sebagian yang kurang luas memorinya sehingga masalah-masalah fikih mu'asir itu dia nggak tahu, karena dia ngajinya dulu dengan kitab-kitab klasik terus, gitu ya, sehingga rujukannya selalu kitab klasik, padahal ada realita-realita yang modern. Oleh karena itu harus diseimbangkan. Mu'asir, kontemporer ini harus dibahas gitu ya, tapi bukan berarti melupakan sepenuhnya yang orisinal. Karena selalu ada benang merah, ya kan, selalu ada benang merah yang mana khamr di masa lalu bentuknya hanya berupa perasan buah anggur, buah kurma misalnya, tapi di masa berikutnya ternyata sudah bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Intinya bahwa fikih itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sesungguhnya dia berkembang. Ya, terima kasih. Barangkali itu tuduhan yang alhamdulillah sudah kita jawab secara tuntas dari 1 sampai 6 para pemirsa. Demikianlah tadi menjawab tuduhan yang sering dialamatkan kepada fikih. Akhirnya bagi Anda para pemirsa yang belum bergabung bersama kami di program Sekolah Fikih ini, kami persilahkan untuk melakukan registrasi atau bergabung di website kami www.sekolahfikih.com. Sedangkan Anda yang sudah bergabung, sudah menjadi mahasiswa aktif di sini di program Sekolah Fikih ini, kami persilahkan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya saya, Stoma bin Abi Nasr, dan juga narasumber kita, Ustadz Ahmad Sarawat LCMA, beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Saksikan terus Sekolah Fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.